Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja masuk materi yang pertama. A. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada definisi, yaitu pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan, seperti banyak aktivitas sosial lainnya. Proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu yang pertama, pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Yang kedua ada motif kesadaran. Motif kesadaran adalah sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat 2 faktor penting dari motif kesadaran. Yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Yang ketiga ada jenis-jenis model proses. Jenis-jenis model proses ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, model ekonomi. Model ekonomi ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. Yang kedua, motif sosial. Pada dasarnya, irasional dan kebutuhan yang dihasilkan terutama didasarkan pada integrasi sosial. Terasa bahwa tekanan dan harapan rekan kerja merupakan kegiatan utama yang memotivasi. Model kepuasan Simon. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir, mengelola informasi, dan membuat pilihan, serta belajar. Selanjutnya B. Pengambilan keputusan organisasi. Pada bagian ini terdapat bagian. Yang pertama ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang sempurna dalam banyak hal dengan secara individu. Masalah keputusan yang dianggap suatu perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atas aktivitas tersebut. Yang kedua ada resolusi semu dari konflik. Teori keputusan klasik mengasumsikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan rasionalitas lokal. Rasionalitas lokal tersebut dicapai dengan membagi masalah pengambilan keputusan itu ke dalam sub-sub masalah dan dengan menyerahkan ke dalam sub-sub organisasi untuk diselesaikan. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa teori pengambilan keputusan modern telah mendedikasikan banyak dari usaha untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dalam risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, pencarian masalah. Sieber dan Morse 1963 mengembangkan suatu teori pencarian organisasi untuk melengkapi konsep-konsep pengambilan keputusan. Mereka menggunakan istilah pencarian masalah dan mengidentifikasikan sebagai proses penemuan suatu solusi
atas suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap suatu peluang. Yang kelima, ada pembelajaran organisasi. Organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawan. Mereka belajar untuk mengurusi bagian tertentu dari lingkungan tersebut dan bukan bagian lain. Yang keenam, ada manusia para pengambil keputusan organisasi. Bagian ini adalah penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mengidentifikasikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Yang ketujuh, ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Rasional manusia adalah sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia. Yang ketujuh, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Rasionalitas manusia adalah sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi sebagai berikut. Yang pertama, lingkup pengetahuan yang tersedia. Yang kedua, gaya kognitif mereka, misalnya kemampuan untuk berpikir. Yang ketiga, struktur nilai mereka yang berubah. Yang keempat, tendensi mereka yang lebih cenderung untuk memuaskan. Yang kedelapan, ada peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Dalam situasi pengambilan keputusan, komite semacam itu menawarkan keunggulan dari keragaman dalam pengalaman, pengetahuan dan keahlian secara luas, ide dan dukungan yang menguntungkan. Pembagian pengetahuan, ide dan keahlian dapat menghasilkan dialog yang lebih baik akan pemahaman akan masalah dan tindakan alternatif yang lebih kreatif. Kemampuan kelompok untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi dan menilai alternatif secara kritis, serta untuk mencapai keputusan yang valid bisa diperlemah oleh dua fenomena perilaku, yaitu fenomena pemikiran kelompok dan pergeseran yang berisiko atau dampak diskusi. Yang kesembilan, ada kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok ketertarikan satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Kelompok dengan tingkat kesatuan yang kuat pada umumnya lebih efektif dalam situasi pengambilan keputusan dibandingkan dalam kelompok di mana terdapat banyak konflik internal dan kurangnya semangat kerja sama di antara para anggotanya. Yang ke-10, ada pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Konsensus dalam konteks pengambilan keputusan didefinisikan oleh Holder 1972 sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pilihan keputusan. Dalam kebanyakan situasi, konsensus hanya bisa dicapai setelah pertimbangan yang matang serta evaluasi yang kritis atas plus dan minusnya. Pengambilan keputusan dengan konsensus membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas. Oleh karena itu, konsensus adalah kurang sesuai untuk diterapkan jika waktu adalah kritis. Harus disubstitusikan dan diterima pada banyak situasi pengambilan keputusan sebagai satu-satunya alternatif yang mungkin terjadi. Yang 11, konversi yang disebabkan oleh hubungan atasan-bawahan. Ketika kelompok mengambil keputusan terdiri atas atasan dan bawahan, konversi tidak bisa dihindari
Atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dibandingkan dengan bawahnya. Kualitas dari pilihan keputusan yang sangat bergantung bagaimana atasan menangani kontroversi tersebut. Terdapat kontroversi dalam situasi pengambilan keputusan tidak terlalu berpengaruh buruk terhadap berfungsinya kelompok konversi adalah cukup sehat dan ketika ditangani dengan bijaksana dan konstruktif oleh atasan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ke-12, ada pengaruh dasar kekuasaan. Dalam situasi pengambilan keputusan, seorang mampu mempengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Elemen kekuasaan yang paling sering disebut adalah kekuasaan posisi. Kekuasaan posisi ada ketika pengaruh seseorang itu merupakan hasil dari posisi yang tersebut dalam organisasi, wewenang yang diberikan, serta tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir ada dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada alternatif sedikit anggota, dan lebih menyukai aturan mayoritas. Tekanan waktu juga mendorong perilaku mengambil keputusan yang otokratis. Selanjutnya C. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Proses pengambilan keputusan lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Studi baru ini yang dilakukan oleh Bauman 1984 mengungkapkan sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data pengambilan keputusan oleh para pengambilan keputusan. Spesifik yang dipilih oleh para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Studi tersebut menggunakan analisis protokol dan hanya melibatkan 5 orang mahasiswa pascasarjana atau kelompok pendatang baru dan 3 orang akuntan publik atau kelompok pakar. Studi tersebut juga berurusan dengan tugas pengambilan keputusan yang sederhana. Bahkan dengan keterbatasan ini, studi tersebut menghasilkan penemuan yang sangat menarik untuk diterapkan secara luas. Selanjutnya D. Peran pribadi dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologi individu dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kepribadian, dan yang kedua, gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dengan memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Yang terakhir ada E. Peran informasi akuntan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dari informasi mengenai hasil kinerja akuntan fokus pada periode waktu yang berbeda, maka dihubungkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Menurut Hopwood, informasi akuntansi dapat menyediakan beberapa stimulasi dengan masalah
atau peluang, dikenali dan didefinisikan. Tindakan alternatif diisolasi dan konsekuensinya dijelaskan, dan memainkan peran dalam analisis serta penilaian alternatif. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.